untuk mewawancarai om dan tante di sini untuk membuat tugas bersama kami berjudul tentang interview tentang hidup berkeluarga. Di sini kami akan membuat pertanyaan beberapa sama om dan tante. Sekiranya mohon dijawab. Baik, kalau bisa dijawab, om dan tante jawab. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Di sini saya Diandra, dan saya Nadia. Saya Janda. Saya Gunda. Pertanyaan pertama, kami ingin bertanya bagaimana Mama dan Papa menjalani hubungan sebelum menikah atau saat pacaran dan berapa lama? Jawab. Oh ya, kami berteman sudah lama, sudah beberapa tahun tapi tidak berpacaran ya. Jadi setelah om pindah tugas, kami bertemu sudah usianya sudah mapan ya, tante sudah bekerja, om sudah bekerja, sama-sama bekerja di satu perusahaan ya, itu pertemuannya. Jadi kami dari berpacaran sampai menikah itu kami hanya membutuhkan waktu 8 bulan karena kami memang tidak berpikiran untuk berpacaran karena memang sudah usia. Om waktu itu bertugas di Batam, tante kebetulan masih di perusahaan di Medan, perusahaan yang sama tapi lain daerahnya. Kami berpacaran jarak jauh, long distance, LDR, kayak kalau anak-anak sekarang ya, LDR. Jadi disitulah kami dalam 8 bulan itu berteman, merencanakan pernikahan, sampailah kami menikah. Cukup jelas? Cukup. Jelas ya. Bagi Papa dan Mama, sejauh mana proses pacaran berdampak positif bagi hubungan suami istri? Ya pastilah, kalau pacaran itu kan ada proses saling mengenal. Kita melihat pribadi masing-masing, apa yang kelebihannya, apa kekurangannya. Di samping yang pertama itu, yang kedua bagaimana keluarganya, orang tuanya, gimana adik-adiknya, kakaknya, kan kita juga harus tahu. Tapi yang penting intinya adalah bahwa kita berdua itu cocok enggak, kita yang paling penting. Kita rasa dalam hati kita cocok enggak, karena hati kita yang menentukan. Kita orang lain. Satu iman, ya. Satu iman dulu dasarnya. Iya, cocok itu beberapa dasarnya. Satu iman, cocokannya, lalu ya komunikasi, nyambung nggak komunikasinya, cocok nggak komunikasinya, terus ya kebutuhan dan harapan-harapan ke depannya bagaimana, itulah kira-kira gitu. Baik, apakah sebelum menikah om dan tante mempunyai komitmen yang dipegang saat pacaran? Kalau sebetulnya ini satu pihak ya, om berkomitmen kalau kita menikah, tante harus berhenti bekerja. Saat itu sebetulnya tante pun nggak begitu terima ya. Tapi memang di dalam proses kita mau menikah itu harus ada yang kita pilihan, harus ada pilihan prioritas apa yang mau di ini. Kalau komitmen, itulah komitmen kami, salah satu yang bekerja, yang satu untuk memang mendampingi, itu komitmennya. Dan apa ya, pernikahannya itu ya memang karena kami satu iman, kami berkomitmen untuk memang tidak main-main ya. Itu sekali seumur hidup. Ya, komitmen yang pertama itu sebetulnya kita harus berpikir. Kalau saya berpikir itu sesuai dengan firman Tuhan, tanggung jawab memenuhi keluarga itu adalah laki-laki. Itu adalah kita, seperti itu.
Jadi sebelum berkeluarga harus tahu dulu kita mampu nggak menghidupi keluarga. Jadi nggak boleh berumah tangga tanpa punya kemampuan membelanjai, memenuhi hidup istri dan anak-anaknya. Nah waktu itu saya berpikir saya sudah mampu secara ekonomi tanpa istri saya bekerja. Karena bagi saya keluarga itu yang paling penting. Istri bekerja di rumah, bukan berarti nggak bekerja. Di rumah dan dia mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak, itulah pekerjaannya. Jadi bukan jangan mengatakan istri nggak bekerja ya. Istri itu kerjanya di rumah daripada kita menggaji pembantu, tidak diurus anak kita dengan baik. Istri itu kan menjadi ibu yang paling baik di seluruh dunia. Nggak ada orang yang bisa menggantikan ibu untuk anak-anaknya. Itulah prinsip saya. Makanya saya bekerja itu, berkeluarga itu dalam bekerja, saya harus tidak target dulu saya. Harus posisi ini, baru saya berkeluarga. Harus mampu saya menghidupi keluarga. Itulah komitmen saya. Kebetulan calon istri saya juga menerima itu, walaupun mungkin dengan ada pertimbangan dan berat hati, tapi akhirnya menerima dengan baik. Itulah komitmennya. Makasih Om. Maaf sebelumnya Om dan Tante, apakah sebelum menjalankan pernikahan Om dan Tante pernah membicarakan soal anak, jumlah anak? Kayaknya nggak pernah kami merencanakan nanti kalau kita menikah punya anak berapa enggak. Kami menikah, kami berdoa, kami dikasih berapa, kami terima. Ya, kenapa seperti itu? Karena kami berpikir anak itu bukan usaha kami. Anak kita adalah pemberian Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan semampu kami untuk orang kami. Itulah pemikiran kami. Makanya nggak pernah kami berpikir. Tapi kami yakin Tuhan akan memberikan anak kepada kami. Dan kami juga heran. Anak kami 3 itu lahir setelah 5 tahun. 5 tahun. Tahun 95, 2000, 2005. Dia paling kecil tahun 2005. Nah itulah memang Tuhan itu luar biasa. Jadi bagi kami itu ya tadinya sih istri saya pikir 2 aja, tapi saya bilang ya Tuhan kalau masih libur kenapa bilang begitu. Setelah menikah. Iya setelah menikah, bukan sebelum. Sebelum bukan setelah menikah. Itulah dia. Nah, Menurut Om dan Tante, apakah makna panggilan hidup sebagai orang tua? kalau tante ya, sebagai orang tua itu kita hanya dititipi. Anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Jadi tugas kami merawat, mendidik mereka, memberitahu yang benar dan yang menyenangkan, yang baik di mata Tuhan. Tetapi tugas kami bukan, kami tidak menyuruh anak-anak itu ikut apa gitu, kami mendekat terlalu erat gitu, enggak. Kami nasihati, kami berikan pengetahuan, didikan. Tetapi kalau misalnya ada satu saat ya pastilah kami punya anak 3, beda-beda perangainya. Kadang-kadang ada yang tidak menyenangkan hati kami, kadang-kadang kami tidak cocok, kami tegur pelan-pelan. Jadi sebagai orang tua kami ini merasa bahwa anak-anak itu memang titipan Tuhan, bukan hak kami. Gitu. Kami hanya berusaha memberikan yang terbaik lah buat mereka, gitu. Tapi tidak mengatur kehidupan mereka gitu. Kalau tante seperti itu. Ya, makna dari titipan itu adalah bagi kami, saya bahwa masa depan anak-anak itu semua tergantung Tuhan. Tapi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka semampu kami. Kalau kami tidak mau anak-anak kami kekurangan makan, dia terkendala dalam sekolah, tidak mampu mengikuti kehidupan yang normal, kami tidak mau. Tapi kami juga tidak mau anak-anak kami berlebihan. Mereka harus terpenuhi apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Dan kami berharap dan kami berdoa bahwa masa depan anak-anak ini bukan kepada kami, kepada Tuhan. Dan itu doa kami. Karena pemilik mereka adalah Tuhan, bukan kami. Kami dititipkan tadi seperti apa yang bilang itu kami tadi, itu saya, bahwa mereka titipan
Tuhan kepada kami. Kami harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka dan mendoakan mereka. Hanya itu, bertanggung jawab kami itu. Bagaimana mereka ke depannya? Setiap malam saya berdoa, Tuhanlah yang tahu masa depan mereka. Itu. Selanjutnya, hal apa saja yang dilakukan keluarga Om dan Tante agar selalu harmonis? Keluarga ya, keluarga adat anak-anak gitu ya. Jadi kami punya kebiasaan setiap malam sebelum tidur kami ibadah sama. Walaupun ada juga beberapa kali anak kami harus pergi keluar tidak bisa ibadah sama, tetapi pasti setiap malam kami usahakan. Kalau kami sempatan online ibadahnya. Iya, kami usahakan untuk berkumpul. Kami bersama-sama beribadah. Sekalian kami mengetahui apa kegiatan anak-anak hari ini. Itu paling enggak komunikasi setiap hari harus ada. Sekali-sekali untuk menjaga keharmonisan ya liburan, gitu ya. Makan bersama, paling keluar dekat-dekat aja, yang santai-santai kesini itu aja menjaga keharmonisannya. Nggak yang terlalu apa lagi. Pokoknya kami usahakan setiap hari bertemu, bercerita, ibadah. Ibadah itu kami mengikuti bergilir. Gilir. Nah, jadi mulai dari saya, istri, anak paling besar, Besar, dua, dan itu terus tiga, bergilir terus terus memimpin bergilir. ibadahnya. Cuman dua penutupnya, dua berkatnya kami orang tua. Nah, itu modelnya. Ditutup dengan dua berkat kan, itu orang tua. Anak-anak hanya melaksanakan membaca firman Tuhan. Nyanyi. Sudah ada materinya ibadahnya. Memang dari gereja kami ada ibadahnya itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, tantangan apa saja yang Om Tante pernah hadapi dalam hidup berkeluarga dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan itu ya banyak ya, kadang-kadang dari sisi suami istri lah ya. Kalau suami istri itu kan belum tentu kita, walaupun dibilangnya persatukan kan belum satu-satu ya. Kami ini usianya per tahun 10 tahun lebih. Saya dengan istri saya 10 tahun lebih usianya per tahun. Saya sekarang udah 65 mendekati, saya baru 53. Jadi komunikasinya itu ada yang kadang-kadang kurang pas. Tapi bagi saya sekarang, kalau dulu cinta, kalau sekarang udah kasih. Udah jauh lebih dalam. Jadi kita nggak bukan mencintai seperti anak-anak muda lagi, udah kasih, jadi udah merupakan diri kita sendiri. Udah jadi bagian daripada diri kita gitu. Itulah dengan suami istri. Dan memang tidak pernah ada hubungan yang tidak baik. Tidak pernah, mudah-mudahan tidak pernah ibaratnya firman Tuhan mengatakan janganlah sampai besok tidak kurang, kan begitu ya. Itulah firman Tuhan. Ya, anak-anak ya kekhawatiran kami kadang-kadang ya banyak ya. banyak. Kadang-kadang komunikasi kami kan boleh dibilang dengan teknologi sekarang ini kan ya kami tidak paham lagi ya. Mereka cerita apa, kami ikut apa. Tapi kami komunikasi kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak ini Tuhan yang bimbing. Karena kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kami berpikir, kalaupun anak ini di samping kami, mereka bisa melakukan apapun kehendak mereka ya. Tapi kalau kami doakan mereka melakukan apa di luar, itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Iya kan? Tanggung jawab kepada Tuhan, kami sudah sampaikan. Jangan begini. Kalau mereka melakukan penyimpangan dari situ, ya itu kan Tuhan yang berkehendak. Ya. Kita nggak tahu lagi. Keluar dari pintu ini, anak kami serahkan kepada Tuhan. Keluar dari pintu kami serahkan kepada Tuhan. Dan itu kan doakan memang. Kami nggak pernah nggak mendoakan. Nah, kembali mereka sini kami bersyukur mereka kembali dengan sehat. Karena memang kita nggak punya kemampuan apa-apa. Pasti juga kalian mungkin orang tua kalian begitu juga. Karena kalau kalian di luar kan kita nggak tahu kan. Kalian bilang aja, nah saya di sini. Apalagi sekarang, bisa aja kita bilangkan coba video call. Kan bisa aja dibohongin kan. Video call segala macam. Kami percaya aja, kami serahkan. Karena bukan kami pemilik kok, kami bukan pemilik anak-anak kami. Tuhan yang memiliki mereka. Kalau mereka berdosa kepada kami, berdosa kepada Tuhan, tanggung jawab mereka. Iya kan?
Mereka bukan berdosa kepada kami loh, kepada Tuhan juga mereka berdosa. Gitu. Jadi masalahnya yang tante sama om ini udah 29 tahun berumah tangga. Di dalam 29 tahun itu banyak pergumulan. Tapi puji Tuhan semuanya bisa diselesaikan. Pergumulan paling besar itu kalau kami sekarang anak-anak. Anak-anak kadang-kadang kekhawatiran kami Ya, di tengah-tengah kejahatan anak-anak, narkoba, pacaran bebas, seks bebas, itu kami khawatir. Terus itu kami khawatir. Sekarang kekhawatiran kami seperti itu. Jadi kalau pergi, oh selalu wanti-wanti. Tapi itulah betul kata Om. Kami doakan anak-anak. Tapi keluar dari sini, saat kami tidak bisa melihat mereka, kami serahkan sama Tuhan itu. Kalau enggak, tante sama Om mungkin bisa stres karena takut gitu sebentar karena tapi sekarang enggak begitu, sudah pasrahkan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola pendidikan yang mama sama papa terapkan bagi anak-anak di zaman sekarang? Pendidikannya yaitu kami sepakat dari kecil kalian anak-anak disekolahkan ke sekolah Kristen karena dasar-dasar pendidikannya sekolah Katolik ya, anak-anak semua dapat pendidikan dari sekolah Katolik karena memang pendidikannya itu lebih kuat dari pada sekolah umum, sekolah umum. Nah, nanti setelah mereka dewasa, mereka boleh ke mana? Sudah SMA, mereka boleh SD, SMP mereka dasarnya pendidikan anak. SMU, Mereka boleh bebas ke sekolah umum supaya mereka itu dasarnya kuat. Di sekolah Katolik itu, kenapa tante bilang ke sekolah Katolik? Karena walaupun tante Protestan, sekolah Katolik itu tidak membuat anak-anak jadi Katolik, gitu. Tapi memberi ini ya dasar-dasar yang kuat gitu untuk mereka lebih paham nilai-nilai kekristenan. Gitu. Pendidikan dan lebih disiplin. Kalau kami anak-anak silakan mereka belajar sampai mereka semampunya mereka, sampai mereka mau kemana. Kami orang tua walaupun mungkin kami pas-pasan, tapi kalau untuk pendidikan memang anak-anak harus dapat yang terbaik. Ya. Selanjutnya, Om dan Tante berikan kayak pesan moral untuk anak kaum muda dan keluarga muda sekarang. Yuk, Pak. Ya, jadi Anak-anak kurang muda. masalahnya kalau saya ke anak muda sekarang. Milenial. Anak milenial itu sekarang kan kesempatan terbuka luas untuk kaum muda sekarang. Mau pendidikan apa, belajar apa, semua ada. Dan ada yang gratis, ada yang berbayar. Anda sekarang kemampuan kalian anak muda sekarang itu memanfaatkan. Contoh misalnya, kalau saya dulu memang tidak ada fasilitas untuk itu. Kalau sekarang kalian mau sekolah ke Singapura University, itu bisa melamar sendiri kan? Bisa bikin tulisan, bisa ini, nanti diterima. Anak teman saya diterima langsung di university. Kan beda di Universitas Indonesia dengan luar negeri. Kalau kita kan ujian khusus masuk, kalau mereka tidak. Beasiswa pun sekarang terbuka untuk umum, semua ada. Jadi kalau menurut saya memang manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Jangan tidak dimanfaatkan. Dan satu komitmennya adalah hormatilah Tuhanmu, hormatilah orang tuamu. Masa depan kalian hanya tergantung kepada kalian dan Tuhan kalian. Kalian dan Tuhan kalianlah yang tahu masa depan kalian. Orang tua itu hanya mensupport. Jadi semua masa depan itu tergantung pada kita sendiri, kalian anak muda dengan Tuhan kalian.
Percayalah kalau kalian menghormati Tuhan dan orang tua kalian, itu dalam Tuhan pasti mampu. Itu kalau kita moral dari saya. Iya. Apapun peluang yang ada, jangan Peluangnya lupa di besar. tangan. Gadget dunia Kenapa itu di tangan, di jari-jari Di jari kalian. itu berdampak positif dan negatif. Positifnya kalau dimanfaatkan baik. Kalau enggak, sibuk dengan itu habis waktu. Manfaatkanlah itu dengan baik. Makanya untuk dia juga saya sampaikan. Sekarang sudah kelas 3. Semualah ini pesannya Tergantung. anak-anak. Bagaimana kalian yang pakai ini? Kalau mau pakai itu habis 24 jam tanpa tidur pun bisa itu dipegang. Sekarang apa namanya itu? Yang TikTok itu kan lucu-lucu semua kan? Itu habis waktu kita baca itu. Belum lagi baca teman-teman. Tapi masa depan kita bukan tergantung di situ, tergantung kepada bagaimana kita memilih. Inilah kesempatan kalian terbaik anak muda sekarang. Di SMA itulah yang paling menentukan. Kenapa? Disitulah kalian menentukan jurusan dan universitas yang kalian pilih. Kalau kalian dapat jurusan yang baik, universitas yang terbaik, kalian masa depan bagus. Inilah kesempatannya. Kalau manfaatkan kesempatan ini, satu tahun lagi ini, masa depan kalian akan sukses. Jadi itu masalah. Tambah 15. Nggak usah, udah panjang sekali. Udah lagi. Sepertinya itu aja tante wawancara dari kami. Ya. Jika ada pertanyaan yang kurang berkenan, Semuanya baik. Semoga hasilnya baik. Ya, Ya, terima kasih ya, Mbak. kalian pun semua sukses semuanya. Itulah seperti yang diharapkan orang tua. Pasti bukan orang tuanya Diandra aja, orang tua kalian semua juga pasti berharap sama kalian. Hormatilah orang tuamu, kasihi Tuhanmu, ya. Semoga kalian sukses ya semuanya ya. terima kasih tante. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama. Ya.